السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Sebelumnya kita sudah jelaskan penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani dan menyalatkan. Dan kita sudah masuk tentang penyelenggaraan yang keempat, yaitu menguburkan. Masalah perintah untuk menyegerakan penguburan berdasarkan hadis dari Imam Al-Bukhari. Mayat yang diusung tersebut kalau dia orang saleh, maka dia akan berkata qaddimuni qaddimuni, ya segerakan, cepatlah. Jika dia orang jahat, ya wailaha aina yazhabuna biha. Nah, semua makhluk mendengarnya kecuali manusia. Lau sami'an nas atau lau sami'a la sa'iqa. Kalau manusia itu mendengar apa yang diucapkan oleh si mayat, maka dia akan pingsan. Nah, oleh karena itu mayat itu kalau orang baik cepatlah. Kalau dia bukan orang baik, celaka, kemana dia akan dibawa. Nah, kemudian kalau dia orang baik, berarti kebaikan yang kita segerakan ke kuburnya. Kalau dia orang jahat, kita disuruh disegerakan supaya cepat berpisah darinya. Wa in taku siwa zalik fasyarrun tada'unahu an riqabikum, kata Nabi dalam hadis Imam Al-Bukhari. Jika jenazah itu tidak baik, tetap segerakan ke kubur supaya kita lepas dan berpisah dengannya sesegera mungkin. Oleh karena itu, rugi bagi yang menunda-nunda penguburan dengan melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Walaupun amalan yang tidak disyariatkan tersebut mungkin tidak membutuhkan waktu terlalu lama, mungkin hanya sekian menit atau belasan menit, tetapi kalau memang tidak ada perintah dan syariatnya, itu bisa dikategorikan penundaan. Maka hilanglah sunnah segera. Tapi kalau penundaan tersebut ada dasar kuatnya, seperti penundaan penguburan jenazah Nabi karena memilih siapa yang akan menjadi pengganti Nabi, sehingga Nabi meninggal hari Senin, dikubur baru hari Selasa, gara-gara mencari pengganti Rasulullah SAW. Tidak boleh kursi kekuasaan dan pemimpin itu kosong. Nah, kalau itu alasannya kuat, tetap penyelenggaraannya disebut disegerakan karena amalan itu disyariatkan. Nah, jadi standar kita menunda itu adalah apakah amalan yang dilakukan itu disyariatkan atau tidak. Bukan dari sisi lama waktu dan segala macam dah. Kalau bapak ibu melakukan satu amalan yang tidak diperintah sehingga berbaulah jenazah tersebut, mulai tercium bau busuknya, maka penundaan yang seperti itu haram hukumnya. Tapi jika ada amalan yang tidak disyariatkan seperti menunggu anak berkumpul atau sejenisnya, dia harus menjamin tidak tercium bau busuk dari jenazah,
tidak berubah baunya. Kalau dia bisa menjamin seperti itu, maka hukumnya tidaklah haram, tetapi dia meninggalkan mana yang lebih utama, yaitu disegerakan. Nah itu Bapak dan Ibu. Berikutnya, terdapat beberapa hal yang dimakruhkan ketika mengiringi jenazah. Ya, makruh hukumnya, dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut, dituntut Bapak Ibu meninggalkan amalan tersebut, tetapi tuntutannya tidak pasti. Tuntutannya tidak sampai derajat seperti dituntut kita untuk meninggalkan yang haram. Larangan itu bertingkat-tingkat, ada tingkatannya yang makruh, ada tingkatan yang haram. Nah, yang makruh itu ada yang membagi makruh litanzih, lebih dekat kepada halal, makruh litahrim, lebih dekat kepada yang haram. Nah, sekarang ada hal-hal yang dimakruhkan ketika Bapak Ibu mengiringi jenazah ketika dia diusung untuk dikuburkan. Yang pertama, mengiringi jenazah dengan api atau obor, karena itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Hal ini jika penguburan dilakukan di siang hari. Kalau penguburan dilakukan di malam hari, maka itu tidak ada masalah, karena itu kondisi yang menuntutnya. Nah, kini hari siang tarang benderang. Mengapa ibu pakai obor? Mengapa? Musimnya muak. Itu tanya orang. Kalam jalannya. Enggak. Kalau memang ada nyamuk, ada labah dan segala macam, dibawa obor, diasoi, silahkan, masuk akal. Tapi kena ada keperluan yang masuk akal seperti itu. Nah, beginilah cara, ada dulu istri seorang pemimpin meninggal dunia. Sebelum keranda jenazahnya diusung keluar dari rumah, ada seorang nenek-nenek mengasapi jalannya supaya jangan diganggu oleh roh-roh jahat. Jalannya aman. Itu ndak. Nah, malu ada setan kamu gaduh orang mati. Orang mati itu nak digaduh. Kalau orang mati itu nyok menerimu amalan dan dikarajuannya ketika di dunia. Nah, bersiap-siap untuk darul jaza. Nah, jadi tidak kadigaduh di setan itu orang mati itu. Awak nani duit yang kadigaduh disuruh mengarajan dan indah-indah. Kalau ada setan mengaduh orang mati itu setannya stres. Nah, mungkin dia gagal tarikh menggoda orang nani duit, orang mati dia nanya stres. Nah, itu Bapak dan Ibu. Tidak boleh mengiringi jenazah itu dengan obor atau api. Kalau di siang hari. Kalau itu dilakukan di malam hari, ya memang seperti itu. Berikutnya, berkendaraan. Berkendaraan ketika mengiringi jenazah hukumnya makruh. Lebih terasa kalau mengiringi jenazah itu dengan jalan kaki. Namun kalau pulang dari menguburkan jenazah, itu bukan makruh lagi, tapi mubah. Boleh kita naik kendaraan. Namun hukum makruh sebagaimana kata kaidah la karahata ma'al hajah, tidak ada makruh ketika dibutuhkan, tidak ada lagi hukum makruh ketika itu diperlukan. Sebagaimana tempat penguburannya jauh, sangat sulit ditempuh dengan jalan kaki, maka kita butuh kendaraan untuk membawa jenazahnya. Dan orang yang mengiringi pun mengikutinya dengan kendaraan, maka kondisi yang seperti itu di luar dari pembahasan kita. Itu tidak makruh dari itu. Itu boleh itu. Karena ada kebutuhan. Karena tempat penguburannya jauh. Nah, tentu dengan kendaraan. Tapi tempat penguburannya dekat. Bisa ditempuh dengan jalan kaki, maka yang lebih utama mengiringinya adalah dengan jalan kaki. Berkendaraan ketika mengiringi jenazah padahal bisa ditempuh dengan jalan kaki. Sedangkan kalau berkendaraan sepulang dari penguburan hukumnya mubah, tidak makruh. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut dalam riwayat Imam Muslim. Dianjurkan berjalan kaki ketika mengiringi jenazah agar mengingat mati lebih terasa dan lebih membekas dalam hati. Namun sayang, banyak orang yang mengiringi jenazah bukan dia mengingat mati, enggak.
Nah, tapi nyo galak-galak bakarikian anda jalih pembicaraannya. Bukan zikrul maut, bukan mengingat mati, bukan menghisap diri, ala siap wa tualun, bara amalan wa, lai cukup itu ndak. Nah, itu yang kedingin ketika mengiringi jenazah, justru dia menelepon, galak-galak, anak bagali, segala macam. Mungkin yang rasanya lah mula kemati dia ni. Itu tidak bagus. Nah, kenapa? Karena bukan itu tujuan hikmah kita disuruh untuk mengiringi jenazah. Hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim dari seorang muslim yang lain 5. Salah satunya adalah diiringi jenazahnya. Itu hak dia itu. Nah, agialah haknya itu. Nah, tapi ketika ngagi hak itu, ya sesuai lah aturan. Nah, kalau naik kendaraan, itu lebih banyak lagi yang akan mengganggu. Sedang berjalan saya di belakang keranda, dinampak tu keranda tu, kita bayang menyurang gayanya, ini kan lah, mota, entah ni dota, iya, tidak berterati namun. Nah, itu apa namanya? Ya. Kemudian yang ketiga, mengeraskan zikir ketika mengiringi jenazah ke kuburan, itu dimakruhkan. Ya, kalau berzikir cukup dengan suara lirih untuk diri sendiri. Nah, tapi kalau akan keras-keras, Allah, la ilaha illallah dan lain sebagainya, tidak ada anjuran untuk itu. Kemudian yang keempat, dimakruhkan duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Sebelum jenazah diletakkan di tanah, dalam sebagian pendapat di liang lahat. Nah, jangan duduk dulu. Tagak tarik. Itu anjuran. Kalau nak taluk tagak Ustaz, dia awak nama usuang Ustaz panik, duduklah. Karena kalau ada keperluan, makruh tu nak ada lagi. Ya, hukum makruh tu hilang kalau memang ada hajat di sana. Nah, oleh karena itu orang yang tidak punya hajat untuk duduk, lalu dia duduk saja, itu baru makruh namanya. Tunggulah jenazah itu diletakkan di tanah, di liang lahat, baru setelah itu kita duduk. Ada juga yang memahami setelah dia diletakkan di tanah itu artinya setelah dikuburkan secara sempurna. Baru yang mau duduk-duduk silakan. Ada juga yang mengatakan ketika dia diletakkan di tanah, maksudnya ketika dia dibawa ke kuburan, lalu diletakkan di tanah sebelum dimasukkan ke dalam kubur, ya silakan. Tapi nampaknya yang lebih cenderung itu adalah ketika diletakkan di liang lahat atau memang diletakkan di tanah, dia sudah ditimbun. Nah, itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang menyaksikan penguburan. Adapun perempuan mengiringi jenazah hukumnya dimakruhkan. Perempuan mengiringi jenazah karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang seperti meratap, membuka aurat, membangkitkan kesedihan yang sebelumnya sudah reda. Hadis Ummu Atiyah, kunna nuhina anittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Hadis Imam Al-Bukhari, kami dilarang mengiringi jenazah, tapi larangannya tidak ditekankan. Kami dilarang oleh Nabi, tak boleh ikut jenazah, tak boleh iringi jenazah, tapi larangannya tidak ditekankan, larangannya tidak sampai tingkat haram, larangannya sebatas makruh saja. Nah, bisa juga perempuan itu boleh mengiringi jenazah berdasarkan hadis ketika Umar bin Khattab melihat seorang perempuan mengiringi jenazah, Umar bin Khattab berusaha untuk mengusirnya, lalu Nabi mengatakan kepada Umar, da'ha ya Umar, biarkan saja wanita itu wahai Umar. Biasalah. Nah, jadi hukum perempuan mengiringi jenazah berkisar antara makruh dan mubah. Haram tak? Makruh dan mubah. Kalau makruh di kerajuan tak berpahala, tak berdosa. Ditinggal baru dapat pahala. Itu makna makruh yang acok wak danga di kerajuan tak berdosa, ditinggal awak berpahala. Di kerajuan tak berdosa betul, tapi pahala tak lo dapat. Ingat tu, pahala tak lo dapat. Karena makruh, makruh tu artinya dilarang,
tapi larangannya tidak ditekankan. Kalau terjemahannya dibenci, tapi tidak berdosa juga. Itu makruh. Nah, bagi wanita, kenapa? Karena wanita itu perasaannya lebih tajam. Tadinya lah rida tangihnya. Kini dia menceliak kerando tu balik, alah menangis balik. Hanya lah tanang, lah bisa menerima, tapi menceliak dimasukkan ke tanah, alah marawang balik. Nah, mudah-mudahan itulah. Karena perasaannya itu lebih dominan dibanding logikanya. Kalau laki-laki, kalau dulu menangis-nangis laki-laki itu lucu. Ana ni tangihnya. Ana bertangihan, ya wak surang saya. Berarti kan menangisi diri sendiri itu. Ya bukan sayang kasih baik, namun punya sayang ke dirinya. Dulu waduh, kini wak surang ditinggalnya. Itu mau menangis wak. Berarti menangisi dirinya surang tu. Nak guna itu. Egois namanya itu. Disangka orang menangisi orang meninggal, enggak ya. Dia menangisi dirinya sendiri. Ya, nya maibu mengasihani dirinya sendiri. Nah, itu yang makruh Bapak dan Ibu, mengiringi jenazah dengan obor dan api kecuali penguburannya malam hari. Kemudian ya dianjurkan berjalan kaki kalau memang bisa ditempuh tempat penguburannya, akan makruh hukumnya bisa ditempuh jalan kaki tapi dia pakai kendaraan. Kemudian mengeraskan zikir ketika mengiringi jenazah. Kemudian yang keempat, duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah, kecuali kalau dia ada alasan, ada keperluan, silakan. Wanita dimakruhkan oleh Nabi untuk mengiringi jenazah, hukum yang lain dimubahkan atau dibolehkan berdasarkan hadis Umar bin Khattab, ia melarang perempuan mengiringi jenazah, tapi ketika itu Nabi katakan, biarkan wanita itu wahai Umar. Nah, itu beberapa hal yang dimakruhkan ketika kita mengiringi jenazah. Ya. Nah, dengan jalan kaki, ingatlah kematian. Nah, dengan jalan kaki lebih terasa, lebih berpengaruh. Ya, ingat matinya dibanding kalau kita naik kendaraan. Itu hikmahnya. Ketika Bapak Ibu mengiringi jenazah, awak sedang beribadah tuh. Mengiringi jenazah itu ibadah. Hak saudara kita. Maka lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan sambil bagara, main api, bagala-gala, bagalui, ada lain sebagainya. Nah, itu tidak beradab, tidak baterati namanya itu. Nah, kemudian, tolong wanita yang mengiringi jenazah, mungkin dia berpendapat hukumnya mubah sesuai dengan hadis Umar bin Khattab. Ini mengiringi jenazah, awak disuruh mengikmati. Orang kalau mengikmati itu takwiknya buat maksiat. Terdorongnya untuk berbuat kebaikan. Biasanya malihnya dia ingin mati, tercambuknya untuk meningkatkan amal ibadah. Biasanya bermaksiat tak ada takwi, kini merasa ragunya. Dan jangan beko sedang bermaksiat matinya. Kini sedang mengingat mati mengiringi jenazah itu, ini buka aurat, sarwa sampi, segala macam. Kan tambah bagalah namanya. Awak disuruh ingat mati, kok perangai tak perangai orang ingat mati nama dia tu. Nah, itu membuktikan tak tentu kan dia mengiringi jenazah, tak tentu kan. Mungkin dan tentu dia awak kalau mengiringi jenazah, awak bungo itu sudah tentu dia. Ya, aurat terbuka. Kau batuti mana sampi, Sarawak, sampi baju, sampi segala sampi ni. Mengah. Orang nan aturannya ingin mati, laki-laki nan ingin beribadah, bagi hak saudaranya, rusak saudara jadi. Awak sebagai orang tuanya ingin tu, nak lusah kau ikut rumah salah. Waqarna fi buyutikun, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah perempuan itu di rumah. Kalau kakak luar juga, jangan bertabarut seperti jahiliyah zaman dahulu. Nak dur biasa sih. Setiap ada nama mati dah, ada tu nama model. Habis itu antara bahal ya. Tapi suara pendek sih, tahu dia. Lengan nampak, rambut nampak. Zaman kini orang kalau buka aurat, ayam nak nampak. Kalau zaman jahiliyah nampak sekedua, kini dia pusing dia ketiak nampak saja. Makanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan
Tabarruk zaman sekarang asna, ya, fa asna, lebih parah, ya, lebih ganas dibanding zaman dahulu, lebih parah, lebih rusak. Tempat penguburan. Ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karangan Imam An-Nawawi, jangan kuburkan orang kafir di pekuburan kaum muslimin dan jangan kuburkan orang muslim di pekuburan orang kafir. Kalau pekuburannya bercampur, nah silakan. Tetapi yang afdal itu kuburan kaum muslimin semuanya tanpa ada orang kafir. Ya, ini ibarat hidup bertetangga ini. Ya, yang jadi tetangga-tetangga kaum muslimin. Nah, tapi kalau tetangga orang kafir, itu pekuburan orang kafir. Kalau ada muslim murtad, ya, wak tahunya murtad. Nah, jangan kuburannya di pekuburan kaum muslimin. Kalau tidak di pekuburan orang kafir, kalau tidak di pekuburan umum, TPU. Nah, di sini. Salah satu pendapat para ulama boleh memindahkan ya kuburan kaum muslimin. Alasannya apa? Karena di tempatnya yang awal itu bercampur, ada orang kafir, ada kaum muslimin. Sekarang dia dapat tempat di mana kuburan itu kaum muslimin semuanya. Pindahkan ke sana, boleh, nah, pindahkanlah. Nah, begitu pengaruhnya tetangga-tetangga di kuburan ini. Ya. Nah, tempat terbaik bagi muslim adalah pekuburan kaum muslimin yang banyak orang-orang salehnya. Jika ini dikuburkan di rumah, hukumnya boleh. Namun lebih afdal di pekuburan agar lebih mudah diziarahi oleh orang banyak. Bapak Ibu ingin dikuburkan di rumah, boleh. Tidak masalah ada. Ya, tapi li talok. Hah? Li talok. Ya. Ke rumah sana main lah. Tidak, ada kuburan di rumah. Ada kuburan di rumah. Ya, Aisyah di dalam rumahnya ada kuburan, 3 malahan. Apa masalah? Masalah. Oh, kalau ada kuburan di rumah, Ustaz, salat di rumah itu berarti salat di kuburan Anda. Berarti Aisyah nggak sah salatnya di rumah karena dalam rumahnya ada kuburan. Nggak ada ulama yang berpendapat salat Aisyah di rumah itu batal karena ada 3 kuburan di sana. Nggak ada. Nah sekarang kalau boleh, ya, hukumnya boleh saja. Nah, tapi apa tidak mengganggu nanti? Ya, boleh dawak lah banyaknya cerita nenek indah dan terangah. Ya. Nah, sehingga muncul rasa takut yang tidak beralasan, rasa takut yang muncul mengurangi keimanan. Daripada biasa. Ya. Nabi kadang malam-malam ke Baqi' pergi ziarah kubur. Kadang menguburkan orang malam hari. Samunya mengubur siang di malam itu sama. Nah, cuman dia Pak, ya, kalau malam tu banyak orang takwi. Kalau baca kaknya jadi mati kan masalah dah. Tapi suruhnya ke kubur takwinya. Itu kalau orang bagak di sampai awak model tu. Kalau malah orang jadi biarlah dia jadi takwi itu. Tapi suruh kuburan malam-malam telok nak. Wah, itu takwi. Ya, aneh takwi. Nah, itu Bapak dan Ibu, kaum muslimin di pekuburan kaum muslimin, orang kafir di pekuburan orang kafir, tapi ada juga tempat penguburan yang umum bercampur kaum muslimin dan orang kafir di sana. Yang paling afdal itu kaum muslimin semuanya di sana. Nah, itu tempat penguburan. Kalau ada yang meninggal di tengah lautan, ya, maka menurut fuqaha, mayat tersebut dimandikan, lalu dikafani, diikat dengan erat, dimasukkan ke dalam peti, diberi pemberat agar tenggelam, dilemparkan ke laut mengarah ke arah kiblat. Hal ini dilakukan jika daratan masih jauh dan seandainya ditunggu sampai daratan khawatir jasadnya membusuk, maka kuburkan di lautan. Ya, dikafaninya, setelah dimandikan, kemudian disolatkan, kemudian masukkan ke peti, dia pembarik, batu, basi, segala macam, dilemparkan ke laut searah dengan kiblat. Ya, itu penguburan di lautan.
Tapi kalau bisa ditunggu sampai ke daratan dan jasadnya tidak membusuk, maka tunggulah sampai ke daratan. Nah, biasanya orang-orang di kapal-kapal yang besar-besar itu berbulan-bulan di lautan. Ya. Kalau kapal pesiar sekali tuh, ya orang rumahnya suaminya pulang sekali 6 bulan, dia menangkap ikan sekali pulang sekali 3 bulan. Kalau linting bulu barah adalah lamu, maka bisa dikubur dengan cara seperti itu. Boleh pakai peti mati karena memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, makruh memakai peti mati. Karena memakai peti mati untuk selain kita. Namun Nabi Yusuf berwasiat agar kalau dia meninggal dimasukkan ke dalam peti. Nabi Daniel juga begitu, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Ahkamul Quran. Maka sebagian membolehkan pakai peti. Tapi yang lain mengatakan mutlak makruh pakai peti kecuali ada kebutuhan. Seperti orangnya itu, jasadnya itu, ya karena kecelakaan, ya hancur. Walaupun ditutup di kafani, ya hancur, keluar darahnya segala macam, itu pakai peti lebih baik. Atau dia korban kejahatan, ya tangannya dipotong, kepalanya dimutilasi, kakinya dipotong juga, pokoknya dipotong-potong jasadnya tuh, itu pakai peti mati lebih utama. Tapi kalau tidak ada keperluan seperti itu, orang Nasrani yang pakai peti mati. Ya. Nah itu Bapak dan Ibu, penguburannya di pekuburan kaum muslimin. Kalau ada yang murtad, hilang salah satu haknya, yaitu dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Haramnya dikubur di sini, tidak boleh ada. Nah, carilah pekuburan orang kafir, pekuburan umum. Di awak tersesak aku dapat pekuburan di tampik nan umum, bercampur orang kafir orang Islam di sini. Sudah tu ada pek di awak tampik baru nan pekuburan tu kaum muslimin sadanya di sini. Boleh kami pindahkan jenazah saudara kami itu? Pindahkan. Boleh tidak dipindahkan? Boleh juga. Allahu Akbar. Penguburan siang atau malam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an al-Ansari, ya qala tufiya rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Bani Azrah. فقبر ليلا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطروا إلى ذلك. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki wafat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Azra dan dikuburkan di malam hari. Faqubira laila. Rasulullah sallallahu pun melarang menguburkan seseorang malam hari sampai disalatkan atasnya, kecuali jika terpaksa melakukan hal itu. Ya. Jadi jangan kuburnya malam-malam. Sampainya disalatkan hatta yusalla alaihi. Kecuali kalau terpaksa. Kalaulah terpaksa tu yang dilarang pun jadi boleh. Tapi kalau tidak ada yang memaksanya, anda boleh penguburan tu malam-malam. Itu dalil nama larang untuk mengubur malam-malam. Hadis Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Kemudian an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin qad dufina layla. Faqala mata dufina hadha? Qalu al-barihah. Qala afala azantumuni? Qalu dafannahu fi zulmatil layl fakarihna an yuqizaka. Faqama fasafafna khalfahu. Qala Ibn Abbas wa ana fihim wa salla alaihi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melewati satu kuburan. Lalu beliau bertanya, kapan dikuburkan? Sahabat menjawab, al-barihah, semalam. Nabi bersabda, kenapa kamu tidak beritahu saya? Afala azantumuni? Sahabat menjawab, kami menguburnya di kegelapan malam dan kami tidak suka membangunkan engkau ya Rasulullah. Beliau pun berdiri dan membariskan kami di belakangnya. Ibnu Abbas berkata, aku termasuk di antara yang berbaris di belakang Nabi, alias Nabi salat jenazah di kuburan ketika itu, dan di belakang beliau ada saf para sahabat.
Boleh malam? Boleh. Boleh malam? Tak boleh. Kalau hak si mayat tak diberikan. Kalau khawatir tak sempurna hak si mayat, jangan kubur malam-malam. Ya, dia awak dia banyak nan takui pergi ke kuburan malam-malam, kok dia buangnya saya orang ke dalam. Jangan. Anda boleh malam-malam kalau model tu. Ya, cepet lah. Tak nak terang dia orang galak-galak. Padahal yang galak tu kawannya. Tapi dia pengananya lah macam-macam. Dia lacok nonton film pocong-pocong. Ya. Dia kok ada kawannya nama lompek. Hanya tabang abu lah zong. Ya. Kalau ada pocong menganya apa je ibu, elok-elok saja. Dia minta dibukaan tu. Ya, kerana pocong tu asal usulnya adalah orang nama letakkan di liang lahat lupa membuka kabik di kepala. Itu makanya mintanya melompek-lompek bukaan cie. Aku ia pasal bisu bukaan selok. Itu cerita. Itu makanya mengapa pocong tu ngajak-ngajak orang. Ini lah isang ngecek lah. Bukaan kepala. Kalau yo, usah lari. Ya. Nah, itu babuik cerita supaya jangan lupa buka ikatan. Seolah-olah tu sangat pentingnya. Udah nak semodel tu mana? Semodel tu mana? Nah, itu kalau kisah pocong tu itu asal-usul. Lupa buka kabik. Bukan. Ya, boleh nak melompek-lompek ni. Boleh jalan ni. Nah, jadi dua hadis tadi, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Dibolehkan mengubur mayat malam hari, karena hal itu sudah berlaku semenjak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Nabi pernah mengubur seorang laki-laki pada malam hari. Hadis Imam Abu Daud, Imam Al-Bukhari meriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq dikubur pada malam hari. Ya. Berarti Nabi melarang itu ada kemungkinan, yaitu hak si mayat tidak diberikan secara sepantasnya. Sehingga disebut dalam hadis sampai disalatkan atasnya. Ya, salat itu kan kewajiban kita untuk si mayat, hak dia itu. Berdasarkan hal itu ada hak-hak lain yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Jika dikubur di malam hari, maka tundalah penguburan sampai siang hari. Tapi kalau hak-haknya tetap bisa diberikan sebagaimana siang hari, maka disegerakan penguburannya di malam hari. Itu sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita yang membuang sampah dari masjid. Wanita yang membersihkan masjid dari sampah-sampah. Ya, lalu wanita tadi pagi harinya Nabi tidak melihat. Kemana dia? Lama meninggal tadi malam ya Rasulullah. Mana bagi tahu apa? Kami tidak suka, tidak ingin membangunkan engkau. Di mana kuburannya? Kuburannya di Sinan. Pagi Nabi ke Sinan, Nabi salat jenazah di kuburan. Ya, kita sudah sampaikan salat jenazah itu ada 3 macam. Ada salat jenazah seperti biasa. Bapak ibu salat di depan ada jenazah. Kalau laki-laki dekat kepala, imam berdiri. Kalau perempuan dekat pinggang, imam berdiri. Tapi kalau model si Dorce itu di mana berdiri imam tu. Ya. Ketika lainnya laki-laki pas lah kadangnya jadi pedusi. Di mana imam tagak tu. Memang tak disolatkan karena protokol COVID ketika tu. Salah-salah tagak bego, tagak dekat kepala, ternyata hukumnya pedusi. Pada tagak dekat pinggang, ternyata hukumnya laki-laki. Daripada salah-salah tagak cantik seri salaan. Kebuah salat suang. Maka jangan berubah-ubah ya. Awak pedusi. Berubahlah jadi laki-laki. Itulah mengecek lah laki-laki. Malah laki-laki. Pedusi model itu pula. Berubahnya jadi laki-laki. Ya, laki-laki berubah jadi pedusi bisa lah. Ya, paling bisa dirubah ya casing dan di luar saja kulit saja. Malah bisa laki-laki hamil. Perangkatnya tu nak ada. Hamil keputihan saya nak ada. Apa boleh haidnya? Nak kado gitu tu. Padahal ngaku-ngaku, nya apa? Cerita nenek indah saja. Nak ada. Percuma saja. Bagian luar saja bisa berubah. Bagian asli di dalamnya tidak berubah.
merusak hukum agama. Biku kau dibaca Allah maghfir lahu salah lah, dibaca Allah maghfir laha salah lah. Ibarat tu, nya laki-laki yo, perusi yo jo. Dibaca oleh, enggak buang saya. Allah maghfir lahuha, wa'afihiha, wa'afu anhuha, wa akrim nuzulahuha, uha. Besar. Aku ada orang nama dia tu. Mati apaknya? Jatah laki-laki dapat dia atau jatah perusi? Atau kedua dapat dia? Bapakmu meninggal, ya. Warna jatah tu. Kalau anak laki-laki asabah tu. Ya bu perusi ya lo. Dapat lo jatah perusi. 2 kali lipat dapat dia je. Apa cerita? Yang mandiannya siapa kau tu? Laki-laki tu perusi tu. Secara hukumnya laki-laki, secara fisiknya perusi. Masalah di jalan pabian tu, orang berubah-ubah tu, ada nampak di lingkungan awak, ini laki-laki gemulai berjalan, ariak cik, elok lah berjalan diorang, jangan model perusi lagi. Kalau apa ibu pabian, surang baru, mereka cari kawan, bertiga, hanya cari kawan, berenam, cari kawan 60 orang di kampung awak. Lama-lama kampung awak sarang itu laki-laki gemulai sarang itu. Bikun dah bisa berubah, dah bisa merubah dia lah banyaknya baru menyasar. Pas alun-alun banyak tu lah. Setidaknya dia dapat peringatan. Karena awak macam lihat cuek saja. Lagi galak-galak aja, tapi cuek saja. Tak malah kamu. Anak orang tu tak tahu malu. Dia dah tahunya orang biarlah. Yang penting hatiku adalah orang baik. Walaupun model-model ku gaya di luar, tapi yang orang elok, keceknya. Itu malam boleh, siang boleh. Selama hak si mayat terpenuhi. Kemudian, lahat atau syak. Lahat itu lubang di samping. Syak itu lubang di tengah. Ketika orang buat kubur, maka dibuat lubang ke samping, itu lahat namanya. Adonan di tengah, itu syak namanya. Lahat untuk kita, syak untuk selain kita. Kata Rasulullah SAW, lahat itu untuk kaum muslimin, syak itu untuk selain kaum muslimin. Aturannya model itu. Tapi bukan berarti haram kita memakai syak. Tidak. Lahat adalah lubang yang dibuat di samping kuburan, tempat meletakkan jenazah. Sedangkan syak adalah lubang yang dibuat di tengah-tengah kuburan untuk meletakkan jenazah. Para ulama sepakat lahat lebih afdal daripada syak, kecuali jika kondisi tanah tidak memungkinkan untuk membuat lahat. Rasulullah SAW bersabda, al-lahdu lana wasyak li ghairina. Lahat itu untuk kita, syak itu untuk selain kita. Hadis riwayat Ashabus Sunan dan Imam Ahmad, berarti rawahul khamsah. Lahat itu lubang di samping. Kalau tanahnya ndak adik, runtuh. Kalau gambu tanah, itu dah bisa buat lahat betul. Nah, kalau ada alasan seperti itu, buatlah syak. Tapi kalau lahat bisa, masih ingin juga syak itu lebih mudah, nyo malih kerajo, nyo meninggalkan mana lebih afdal, nyo meninggalkan mana lebih utama. Karena lahat itu ulama sepakat lebih utama dibanding syak. Kecuali kondisi merubahnya. Kalau di Mesir bu, tak ada pakai lahat-lahat dah. Di Mesir tu tanahnya pasir lah namanya. Hanya kuburannya ditanam manusia dalam tanah. Kan itu arti dari penguburan, menanam orang dalam tanah. Hanya buatlah kamar di bawah tanah, 6 meter, 7 meter, ruangan bawah tanah. Di sini dipan-dipan dari batu, rak-rak dari batu. Ada mai letaan di depan tu, lah jadi tulangnya dibungkui letaan di rak tu. Ada lalu mati masual balik letaan di depan batu. Sudah tu ala jadi tulang dia letaan di rak tu.
Nyeci ruangan bawah tanah bisa menampung sekian mayat. Itu sistemnya kuburan di sini. Karena kondisi tanahnya model itu ya, penjaga kuburan tinggal di sini sekeluarga. Nah, jadi tempat masuknya tuh bawah tanah. Kalam sekalam-kalamnya memang kalamnya. Mau bawah tanah. Nah itulah Bapak dan Ibu, berbeda. Ya, kontur tanahnya akan berbeda proses penguburannya selama tujuan dari penguburan yaitu menanam jasad dalam tanah tercapai, sudah kuburan. Nah, kuburan. Ada anak Pak Ibu nak kuliah di Mesir, semua nak cari. Kuburan Mesir. Kemudian kita cukupkan pembahasan kita untuk hari ini tentang segerakan penguburan. Kalau nyorang elok, capeklah keceknya. Ya, kalau nyorang elok, capek bersobok juga kenikmatan dalam kubur, kebaikan yang kamu segerakan. Kalau nyorang jahit, berarti awak capek berpisah jinyo. Dalam lama orang dan jahit dan dihukum oleh Allah. Karena ketika turun hukuman nanti awak didakeknya. Capek-capek lah tu. Intinya segera. Mau jahitnya, mau eloknya, segera. Nah, kemudian dimakruhkan mengiringi kuburan, mengiringi ya jenazah dengan api dan obor. Dimakruhkan bagi perempuan mengiringi jenazah, atau ada yang membolehkan. Dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Dimakruhkan mengiringi jenazah dengan kendaraan sementara bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah, dimakruhkan berzikir keras-keras ketika mengiringi jenazah. Nah, itu hal-hal yang dimakruhkan, yang dilarang ketika kita melaksanakan ya, proses penguburan jenazah, tempat penguburan kaum muslimin di pekuburan kaum muslimin atau pekuburan umum. Tidak boleh kaum muslimin dikuburkan di pekuburan orang kafir. Begitu juga sebaliknya. Bisa dikuburkan di malam hari, bisa, karena sudah ada semenjak zaman Nabi. Selama hak dari si mayat tetap terpenuhi sebagaimana dikuburkan di siang hari. Nah, kemudian di dalam penguburan kita ada dua pilihan, syak atau lahad, dan tidak ada keraguan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, lahad lebih afdal. Ya. Bang, itulah. Ya. Ya. Nah, kalau dalam fatwa MUI, orang yang lahir sempurna sebagai laki-laki alias jenis kelaminnya laki-laki ketika itu, tidak lo dua di bawahnya, memang laki-laki ya. Nah, lalu ketika lagadangnya berubah jadi padusi, hukumnya laki-laki. Nah, namun awak tidak bisa mengabaikan fisiknya padusi, wajar. Ya. Mungkin yang padusinya bagian katih, anak laki-laki bagian ke bawah, tidak wajar. Dosah selama dia penjago aja, itu cuma bingung aja. Entah ya. Itu kalau ditanya para dulu fatwa kan, amaku capek lah bertobat, bisa bertobat, bisa, balik bisa balik. Ya, lalu nak membuktikan ini bisa balik. Inyo sana ngecek tidak bisa sembuh, inyo sana ngecek. Penyakit itu bisa disembuhkan. Kalau nyo ada keinginan sembuh tidak ada, karena nyo merasanya tidak sakit dah. Nah itu yang tidak senang. Nah itulah Bapak dan Ibu, banyak yang rusak jadi. Kalau Ibu tanya ba'a dalam fatwa, ini laki-laki. Ba'anya lagi, itulah hukumnya. Nah dan ini akan bisa di KTP berubah jadi padusi, kecuali ini datang ke pengadilan, pengadilan menetapkan di KTP-nya padusi. Nah, kini di negara-negara lain lah diakui, ya, ada selain laki-laki padusi, jenis ketiga. Nah, namanya transgender. Ya. Nah, kalau di Amerika Bu, jenis kok sambuh.
sampai entah hala istilah yang aneh-aneh istilahnya. Dan laki-laki padusi sih dunia kan. Ada jenis ketiga, ada jenis kampe, kelima, keenam sampai 10 sampai belasan, nah itu jenis. Kalau di awak aman saja di KTP itu dua saja, laki-laki garis miring perempuan, nah itu saja. Adanya enggak, marahlah kebanyaknya KTP-nya. Ya, merusak. Anan PBB, ya, tahu kan Ibu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nya mencari kesempatan untuk mengurangi jumlah penduduk di muka bumi. Bacaronya, diambilnya berkembang biak. Baca ambilnya berkembang biak pakai KB. Nak mempan KB itu dah. Pakai halai nikah sesama jenis. Boleh. Itu caranya lagi supaya tidak beranak. Dia baalanya ke beranak bu laki-laki sama laki-laki, berusi sama berusi. Mana laki-laki yo, perusi yo. Yo aslinya laki-laki. Ataupun berubah di tengah jalan jadi perusi. Ya. Nah, sehingga laki-laki itu papa namanya, naniko ayah namanya. Jadi siapa orang tua ayah jo papa, nah itu orang tuanya. Kan gilo dia. Ibu manyo, enggak, ibu enggak do, nana do ayahnya. Nah, surang le, enggak ibu tuh, enggak papa. Nah, jadi sebentar lagi ayah dan papa datang. Apa lah ya? Nah, kalau nak produksi sama produksi, sebentar lagi mama dan ibu datang. Nah, gitu. Nak gilo tu bu, balik. Orang kalau nak dapat hidayah bu, nak gilo-gilo tu nak gilo dia. Awak syukurlah tu, awak dapat hidayah. Dia nak model tu keraja tu. Hanya mereka mengecek tu. Ambo kan manusia aja kok. Dia manusia nan model itu nak ada. Manusia yang keluar dari kodrat nak. Jangan sampai dicuci lo isi kepala awak kok kebebasan hak azazi manusia, merusak manusianya justru itu. Ya, kambiang saya nak do dan muah model tu. Aku kalah lo je kambiang. Atunya balik awak justru dek dak kambiang ambo model tu. Dibaliknya awak modelnya. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya. Ya, salam awak kan jaleh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Minal mu'minin. Antum sabiquna nahnu insya'Allah bikum nalahiqun wa nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Jadi assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Nah sudah, mukmin saja tu. Ya memang itu jadi masalah jadi. Kedai awaklah menetapkan untuk orang beriman saja. Yang tak beriman tak dapat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.